Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala BGP, Ibu Pokja, juga Ibu Ismi sebagai moderator. Maaf saya tidak sebutkan namanya. Juga yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik dari TK, SD, maupun SMP yang sempat hadir. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru, baik dari SD, TK, ataupun SMP yang sempat hadir juga. Juga yang saya sayangi ibu-ibu, Bapak narasumber yang sempat hadir. Perkenalkan, di sini saya Iis Soraya. Saya akan memberikan atau menyampaikan praktik baik yang sudah saya susun. Mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini saya bukannya untuk merasa sudah tahu, tetapi di sini saya justru dalam rangka untuk sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja, insya Allah akan saya share. Penyusunan praktik baik saya. Nah, jangan saja lagi insert. Mohon Bapak Ibu, apakah bisa dilihat share screen saya? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, langsung saja. Di sini yang saya pilih adalah judulnya belajar berhitung dan macam-macam bentuk. Belajar berhitung dan macam-macam bentuk melalui lagu. Adapun isi dari penyusunan atau isi dari praktik baik saya adalah satu, opening atau pendahuluan dan profilku. Yang kedua, seperti teman-teman yang lain, saya menggunakan metode START, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan terakhir saya menggunakan kata-kata refleksi. Ada juga yang menggunakan result atau hasil, tetapi di sini saya memakai istilah refleksi, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai opening, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dapat menyusun praktik baik ini untuk berbagi pengalaman praktik baik dan pembelajaran, dan juga untuk menimbulkan semangat berkolaborasi dalam komunitas belajar yang dikoordinir oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo. Di sini mohon maaf Ibu, Bapak, saya share data-data saya, ta'aruf dulu ya. Nah, nama lengkap Iis Soraya AMA, NIE-nya sekian-sekian, saya lahir di Cirebon 9 Maret 1970, pendidikan saya D2 PAI, jadi mohon maaf tidak seperti Bapak Ibu yang sudah S1 bahkan S2. Yang kedua, yang kemudian jabatan saya adalah sebagai guru kelas 1. Pangkat saya tidak ada, tugas mengajar di kelas 1, mata pelajaran saya ampuh, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Rupa, Bahasa Arab, Bahasa Daerah. Nama sekolah SD Az-Zahra, NPSN 702631, alamat sekolah Jalan Bali, Kulon Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, alamat rumah saya Jalan Ternate, depan SMKN 1 Gorontalo, telepon sekian-sekian, Kelurahan Tapa, Kota Gorontalo. Dan ini adalah saya dan teman sejawat saya. Ini bukan untuk pamer ya Bapak Ibu, cuma ini hanya sekedar foto yang saya punya. Nah, di sini juga saya sengaja perkenalkan siswa-siswa hebat saya, kelas 1 tahun ajaran 2022-2023, dan ini 2021-2022. Situasi permasalahan dalam pembelajaran di kelas banyak dialami oleh guru baik di kelas rendah maupun kelas atas. Di antara permasalahan kelas rendah terutama kelas 1 adalah masalah motorik siswa yang masih perlu dilatih dalam menulis angka, abjad, suku kata, ataupun kata. Siswa yang pandai membaca belum tentu bisa menulis atau sebaliknya. Begitupun kemampuan untuk mengungkapkan kata-kata baru atau asing masih sulit bagi siswa kelas 1. Di sini maksud dari siswa yang pandai membaca belum tentu bisa menulis ya Bapak Ibu, karena
ini saya angkat karena sebagai guru kelas 1 banyak saya temui dari tahun ke tahun. Ada anak atau siswa yang sudah pandai membaca, tetapi dalam menulis mereka ataupun beberapa anak tersebut masih rendah. Begitupun sebaliknya, ada yang tulisannya sudah bagus, sudah rapi, bahkan tidak melebihi garis, tetapi untuk membaca masih kurang. Bahkan ada siswa yang sudah pandai penjumlahan sampai puluhan, tetapi untuk membaca masih kurang. Nah, begitupun kemampuan mengungkapkan kata-kata baru atau asing. Di sini maksudnya baru itu bisa saja yang bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, bahkan bahasa daerah. Bahasa daerah di sini seperti misalkan ya yang saya temui selama saya mengajar di sini, Bapak Ibu, selama hampir 4 tahun di SD ITA Zahra, hampir semuanya itu belum tahu bahasa daerah. Seperti berhitung dari 1 sampai 10, kemudian yang kata-kata yang mudah sehari-hari, kemudian siswa-siswa juga belum tahu untuk misalkan anggota tubuh. Nah, itu berbeda kalau ini mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya Bapak Ibu, bukannya saya bukannya saya ini membeda-bedakan, tetapi ini yang saya temui ya Bu ya. Kalau di Jawa itu misalkan anak kelas 1 itu sudah tahu Bu berhitung dari 1 sampai 10 dengan bahasa Jawanya. Kemudian anggota tubuh memakai bahasa daerahnya. Tetapi yang saya temui di sini itu mereka berbicara bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi mereka nol dalam bahasa daerah. Nah, beda yang ada di daerah saya. Walaupun sehari-hari mereka itu berbicara bahasa Indonesia, tetapi mereka tidak melupakan bahasa daerahnya. Maksudnya mereka sudah tahu dari 1 sampai 10 bahkan kata-kata sehari-hari. Jadi ini yang perbedaan yang saya temui. Tetapi ini belum saya teliti dengan benar ya Bu Ibu. Hanya kejadian di sekolah saya. Mungkin di sekolah ibu-ibu berbeda dan mungkin juga kalau di daerah lain seperti pedesaan itu juga berbeda-beda. Nah, jadi ini adalah suatu keprihatinan saya juga ya Bapak Ibu, kenapa teman-teman kecil kita ini itu tidak tahu bahasa daerah begitu. Nah, kemudian masih situasi sebagai seorang guru patutlah berusaha mencari solusi dari permasalahan yang ditemui. Maka saya menuliskan praktik baik yang saya lakukan dalam menghadapi masalah siswa di kelas saya sebagai pemahaman dan penghayatan diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, kemudian tantangan. Tantangan yang dihadapi selama menjalankan praktik baik adalah diantaranya siswa masih terbawa perilaku ketika masih di TK, yaitu bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Kemudian siswa tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya siswa terlalu aktif, ada yang mengganggu temannya. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini maksudnya bermain sambil belajar adalah kalau di TK itu yang difokuskan kan bermain, tetapi mereka dalam permainan itu dibelajarkan atau ada pembelajaran yang mereka tidak merasakan bahwasanya itu mereka sedang belajar. Sedangkan di SD itu belajar sambil bermain, mereka belajar, tetapi metodenya adalah sambil bermain. Kemudian selanjutnya adalah ini intermezzo ya Bapak Ibu, ini siswa-siswa hebatku, pembiasaan sholat dan ketika mereka presentasi untuk menggugah ataupun supaya mereka memberanikan diri dalam tampil di depan umum. Selanjutnya adalah aksi. Strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan selama pembelajaran berlangsung sebagai berikut. 1. Metode yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di antaranya adalah dengan pendekatan lagu, karena siswa kelas 1 adalah peralihan dari TK yang senang dengan lagu-lagu. Seperti tadi itu ya Bapak Ibu, ada siswa yang susah dalam bahasa Gorontalo, misalkan. Itu lama sekali, seperti menghafal Lunggongo. Itu mereka lama. Buat tidak bisa 1-2 kali, bisa harus berkali-kali. Maka supaya mudah saya lagukan, contohnya Lunggongo itu kepala, Huo itu rambut,
Mato itu mata, bulonga itu telinga, bulingo itu hidung, butongi itu pipi, bihu itu bibir, bundungo mato alis mata. Maaf Bapak Ibu, saya bukan orang Gorontalo, tetapi saya memberanikan diri belajar bahasa Gorontalo dan mengajarkan kepada siswa-siswa saya. Karena saya merasa kalau untuk sehari-hari insya Allah saya bisa ya Bapak Ibu, kalau untuk kelas 1, tetapi kalau untuk kelas atas saya belum bisa. Jadi mohon maaf karena belum ada guru tersendiri untuk pelajaran mulok. Nah, kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator harus Suaranya tidak terdengar, Ibu Is. Siswa lebih bersemangat dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun ada respon-respon baik dari orang tua ataupun teman-teman guru yang di sekolah saya itu mereka merespon sangat baik dan positif dan berharap guru lebih kreatif lagi dalam membangun kesemangatan siswa dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah link video saya baik di YouTube maupun di TikTok. Silahkan kalau Bapak Ibu berkesempatan, silahkan mampir ke YouTube saya Isoraya. Begitupun TikToknya Isoraya Asis. Nah, ini adalah video yang sudah ada di YouTube saya. Tetapi mohon maaf, karakter saya adalah bersuara terlalu bersemangat ya Bapak Ibu. Jadi mungkin silahkan dikecilkan volumenya. Saya percepat ya Bapak Ibu. Saya skip ya Bapak Ibu karena lama.
Mohon izin Ibu Bapak karena terlalu lama, jadi saya skip saja ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Di sini saya menuliskan lagu-lagu yang saya praktekkan ke anak-anak. Nah, ini bisa saja materi lagunya itu bisa diambil di YouTube ataupun dari nada-nada yang anak-anak kenal. Contohnya ya, yang tadi itu 1 miring lurus, 2 lengkung tidur, 3 lengkung-lengkung, 4 miring tidur lurus, 5 lurus lengkung tidur, 6 miring lengkung, 7 tidur miring, 8 lengkung-lengkung lagi, 9 lengkung lurus lengkung, 10 miring lurus lingkaran. Nah, untuk pelajaran seni rupanya ini ada macam-macam bentuk. Karena anak-anak itu kan susah untuk mengungkapkan kata-kata asing. Nah, supaya anak itu lebih masuk ke dalam otaknya ataupun memorinya, maka kita bawakan dengan lagu-lagu. Contohnya, macam-macam bentuk, ada geometris, ada juga bentuk organik, segitiga balok, segi 4 tabung, lingkaran bola termasuk geometris, bentuk daun-daun, bentuk-bentuk alami, itu termasuk bentuk organik. Ayo mengenal macam-macam bentuk. Dan ada juga yang lainnya, saya tidak bisa praktekkan satu-satu. Insya Allah ada di channel saya, YouTube saya, dan juga ada di TikTok saya. Nah, demikian penyampaian praktik baik dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik pada penyusunan praktik baik ini ataupun dalam cara penyampaiannya. Saya berharap umpan balik demi perbaikan dan kemajuan saya dan pendidikan di Indonesia. Baik, salam hangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.